る見込みはないってことですか？たくまがあと何年ぐらいで20歳まで生きるのは難しいかと。してるの？どんな願いが叶うんだから。まゆちゃん、あんた、僕と結婚しよう。お願いします。たくまを殺さないでください。お願い。まあゆたくまと別れようなんて100万年早いのよ。絶対に取らないでね。心臓移植手術を決定しました。我が家の心臓移植手術ができます。成功したらプール行こう。この手術を取りやめてくださいまお願いします。お願いします。お願いします。僕の恋愛にはタイムリミットがある。それは人より随分短い。 Rumah sakit menjadi adegan pembuka film. Songgok bocil bernama Mayu sedang menantikan calon korban kejahilannya. Tak disangka, jebakan Batman-nya di bangku diduduki seorang pasien bocil bernama Takuma. Alhasil, coretan di bangku menempel di celananya. Karena merasa gak enak hati, Mayu meminta Takuma mencoret bangku yang kemudian diduduki Mayu agar rimpas. Semenjak peristiwa tersebut, kedua bocil imut ini menjadi teman dekat. Dan inilah dia, I Give My First Love to You. 歳だった頃だ。 Mayu kerap menemani Takuma di rumah sakit sebab papanya ialah dokter yang menangani si bocah. Selagi mereka asik bercanda, mendadak terlihat gemuruh kembang api. Kedua bocah naik ke atap untuk bisa menikmati pemandangan indah tersebut. Gak mau nikmati sendiri, Takuma pergi mencari orang tuanya untuk diajak menonton bersama. Di tengah pencarian, dia lihat orang tuanya yakni Minoru dan Ryoko sedang di kantor dokter. Dokter sekaligus papa Mayu bernama Taka ini menjelaskan bahwa penyakit Takuma tidak bisa disembuhkan. Takuma menderita kelainan jantung dan harus mendapat donor agar bisa dilakukan transplantasi jantung. Kalau tidak, hidup Takuma maksimal hanya 20 tahun dan itu jelas mengagetkan Minoru serta Ryoko, apalagi Takuma yang mencuri dengar. Tanpa Takuma sadari, Mayu juga berada di sana dan tahu fakta tersebut. いや、言い直そう。 Sejak tahu parahnya sakit Takuma, perlakuan dan tindakan pencegahannya diperketat. Sebab bila banyak gerak ditakutkan pembuluh darah Takuma bisa robek. Walau terkesan kejam, namun itu semua demi kebaikannya. Tindakan tersebut bisa dimengerti orang tua Takuma, tapi tidak dengan Mayu yang manyun melihat cara Takuma diperlakukan. Minoru dan Ryoko sendiri hanya bisa menerima keadaan tersebut walau berat. Satu-satunya bisa mereka harapkan hanyalah keajaiban. Kondisi Takuma mendapat perhatian lebih dokter Taka dan perawat bernama Lizuka. Yang Taka takutkan ialah psikis Mayu yang telah kehilangan ibunya dan harus siap kehilangan sang sahabat Takuma cepat atau lambat. Dan suatu ketika, Mayu pergi ke bukit mencari sesuatu. Gak lama, Takuma yang udah boleh beraktivitas datang menyusulnya. Mayu bilang dia sedang mencari tanaman semanggi berdaun 4. Menurut legenda orang Jepang, di dalam semanggi berdaun 4 bersemayam sesosok peri yang bisa kabulkan permintaan apapun. Takuma yang tahu mulai ikut membantu Mayu mencarinya karena dia punya keinginan menjadi astronot serta menikahi Mayu. Gak lama cari, Takuma benar-benar menemukan semanggi berdaun 4. Belum sempat dia meminta sesuatu, Mayu mendadak mendorong Takuma untuk ucapkan keinginannya yakni selamatkan Takuma dan jangan biarkan dia mati. Sebab Mayu ingin bisa hidup bersama Takuma sampai tua. Keinginan bersama keduanya membuat Mayu yang cenderung barbar ini gladi resik memakai baju pengantin dengan merobek gorden kamarnya. Di sisi lain, Takuma mendadak harus mendapat perawatan intensif karena melakukan aktivitas berat yakni bermain sepak bola. Mungkin karena ingin tepati janji menikahi Mayu, Takuma berhasil bertahan hingga akhirnya beranjak remaja. Setelah seminggu dirawat, hari itu Takuma diizinkan meninggalkan rumah sakit. Dengan riang gembira, Takuma pergi meninggalkan dokter Taka yang sedang menasihatinya. Belum jauh di jalan, Takuma telah ditunggu sosok yang dulunya imut kini berubah menjadi seorang gadis yang sungguh mempesona, yaitu Mayu. Rupanya sampai remaja keduanya masih memegang janji bakal bersama. Sweet sekali ya. Keduanya bahkan sekolah di tempat yang sama dan berada di tahun terakhir masa SMP. Segede ini SMP. Dibanding Mayu, Takuma jauh lebih pintar secara akademik. Karena itu Takuma sering memberi bantuan maupun contekan. Sebaliknya, Mayu yang barbar unggul di bidang olahraga karena Takuma dilarang beraktivitas berat. Di hari itu, layaknya remaja pada umumnya, selalu ada siswa-siswa nakal seperti kalian-kalian yang lagi nonton ini.
Dengan sengaja 3 siswa menyiram air ke Mayu yang memakai kaos olahraga putih polos. Otomatis baju yang basah akan menerawang. Di momen itu Takuma sang pangeran datang melindungi Mayu. Walau pelaku udah minta maaf, Takuma terlanjur emosi hingga tidak pedulikan penyakitnya sendiri. Tanpa ragu dia mulai men-smackdown pelaku penyiraman dan baru bisa ditenangkan kala ditampol Mayu. Akibat bermain smackdown tadi, sakit Takuma sempat kumat walau tidak parah. Sambil ngambek, Takuma jelaskan alasan dia begitu emosi. Rupanya dia iri karena sebagai pacar harusnya dia orang pertama yang melihat daleman Mayu. Masuk akal sih, tapi gitulah. Alasan itu membuat Mayu tercengang, namun dia mencoba mengerti. Agar sang bebek gak ngambek lagi, dia berniat memperlihatkan apa yang ingin Takuma lihat. Dan だったら一番最初に見せてよ。タクマにだっていつだって見せてあげんの。あんな無茶な真似はしないで。ちょっと待った。 Cotomate, untung Takuma masih waras. Tapi akibatnya Mayu bilang tidak akan ada kesempatan kedua. Takuma yang mulai menyesal mengubah adegan jadi film India, yakni kejar-kejaran gak jelas hingga berakhir dengan pelukan manja dan begitulah. SMP loh bangke di film. Momen romantis tersebut Takuma canangkan sejak terbaring di rumah sakit. Sadar hidupnya gak lama, dia ingin memiliki memori indah bersama Mayu. Sebab Takuma berniat memutuskan hubungannya dengan Mayu. Rencana Takuma ialah melanjutkan SMA ke sebuah sekolah khusus siswa top global berotak encer. Dia tahu, dengan kemampuan otak pas-pasan, Mayu tidak mungkin diterima di sekolah bernama SMA Shido tersebut. Takuma juga udah bahas sama orang tuanya. Walau keberatan karena itu sekolah asrama, tapi mereka sulit menolak permintaan Takuma untuk menjalani hidup terbaik sebelum meninggal. Namun Ryoko tahu itu cuma alasan agar bisa jauh dari Mayu. Oleh sebab itu, Ryoko membocorkan rencana Takuma kepada Mayu dengan maksud membujuk Takuma batalkan rencananya. Esoknya, saat jam diskusi kelas, Mayu coba memancing Takuma mengenai siapa tujuannya. Dia pura-pura kaget sewaktu tahu Takuma lanjut ke SMA Shido. Dia juga bilang gak lanjut SMA karena mau mengejar janjinya bersama Takuma semasa kecil. Singkat cerita, Takuma diterima di SMA Shido, lalu tibalah hari kelulusan SMP. Dia izin pada orang tuanya pergi mencari Mayu untuk sampaikan salam perpisahan. Awalnya dia pikir Mayu udah pulang, gak taunya si gadis barbar muncul. Sambil jalan, Takuma terus tanya ke rencananya. Namun Mayu yang sebenarnya menahan sedih terus sampaikan kalau dirinya tidak punya rencana. Apalagi dia klaim lulus SMP dengan nilai pas-pasan. Sampai di depan gerbang, Mayu ucapkan salam perpisahan pada cinta pertamanya sebelum beranjak pulang. じゃあね、タクマ。 Apa yang Takuma lakukan terkesan kejam, namun itu memang lebih baik daripada dia mati dalam kondisi masih berstatus pacarnya. Lebih baik dia membuka ruang bagi Mayu agar bisa move on dan mendapat pasangan yang bisa diajak tua bersama. Tibalah hari pertama Takuma masuk SMA Shido ditemani orang tuanya. Para murid dikumpulkan di aula untuk acara seremoni penyambutan murid baru. Muka murid top global lesu gini, ini habis kalah slot kayaknya. Selesai pidato kepala sekolah, acara lanjut ke sambutan siswa teladan alias super top global yakni Mayu. はい。だからダラダラと愛し合ってる暇はない。 Hal pertama yang dilakukan Mayu di atas panggung adalah mencari Takuma. Selanjutnya dia bilang, kau pikir bisa kabur dari aku? Mayu sampai menyewa 10 guru untuk les privat hingga berhasil lulus dengan nilai terbaik. Apa yang Mayu lakukan membuat pidato penyambutan berubah menjadi arena pertengkaran kedua pasangan. Sampai-sampai 2 orang guru menarik Mayu untuk turun, namun sang gadis barbar tidak bisa dihentikan hanya oleh 2 guru. Karena itu, saat Mayu menagih janji untuk bersama si Takuma, 4 guru naik untuk memaksa turun panggung. Ini baru cinta namanya. Mantap-mantap. Pertengkaran keduanya berlanjut hingga di luar. Momen itu Mayu manfaatkan untuk peringatkan semua siswi untuk menjauhi Takuma. Hal tersebut dilihat oleh seorang siswa siluman kodok bernama Suzuya. Peristiwa tidak biasa itu membuat Takuma menjadi terkenal. Karena itu dia nggak usah susah payah perkenalkan diri saat bertemu teman sekamarnya bernama Ritsu. Begitupun dengan Mayu yang sekamar sama cewek bernama Yuiko. Di sisi lain, si kodok Suzuya asik melamun di pelataran asrama cewek. Tujuannya cuma satu, yakni menebar pesona kekodokannya. Mayu bergabung di ekskul memanah. Di tengah berlatih dia mendadak heboh sama melihat Takuma. Akibatnya dia mendapatkan teguran dari senior. Beruntung sekali Takuma ini ya.
Suatu hari, Mayu cosplay koala sambil nemplok ke Takuma untuk menemaninya pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Dalam bus sekalipun, Mayu sangat mendalami cosplay koalanya. Aduh, jadi iri. Singkat cerita, selesai pemeriksaan, Takuma tanya dokter Taka apakah dia boleh ikut aktivitas memanah atau wiwi, bercocok tanam, kuda-kudaan, atau apalah sebutan yang sopan. Dengar itu, dokter ngamuk karena pacar Takuma adalah anaknya sendiri. Sebagai dokter, dia harus menahan emosi sambil menjelaskan sejujur mungkin. Jawabannya adalah tidak direkomendasikan, yang bikin Takuma berpikir tidak mungkin bisa menikahi Mayu. Lalu Mayu lanjut cosplay koala. Saat berjalan ke lift, gak sengaja mereka bertemu teman lama bernama Teru yang juga menderita kelainan jantung. Takuma dan Teru lanjut ngobrol di taman sambil mengenang masa kecil, sedangkan Mayu si koala ngambek di pojokan. Padahal Teru lebih tua dari mereka. Namanya cemburu mana mandang usia. Diketahui Teru dan Takuma masih berharap mendapatkan donor jantung. Sayangnya keinginan tersebut belum tercapai. Kemudian Takuma pulang bersama koala yang ngambek. Bahkan nama Teru sangat terlarang disebut. Cewek nih kalau ngambek aneh loh. Esoknya Mayu dapat info kalau Takuma izin pulang awal untuk ke rumah sakit. Mayu tahu tujuan Takuma bukan pemeriksaan namun untuk kunjungi Teru. Rupanya benar, Takuma pergi menjenguk Teru sambil hadiahkan seonggok bunga. Di saat bersamaan, Mayu yang cemburu bertemu si kodok Suzuya. Suzuya yang memang tertarik pada Mayu sejak awal mulai melancarkan serangan andalan para pebinor. Tanpa ragu dan malu, si kodok bersujud sok romantis pada Mayu di hadapan para siswa dan siswi lain. Walau begitu, Mayu tidak termakan rayuan gombal siluman kodok. Malamnya, saat Takuma pulang ke asrama, dia bertemu Suzuya yang dikunjungi mamanya. Namun terlihat hubungan ibu anak ini kurang akrab. Setelah si mama pergi, Takuma dicegat Suzuya untuk diajak ngobrol empat mata. Suzuya tahu pantangan penyakit yang diidap Takuma sebab dulu papanya meninggal akibat sakit yang sama. Sama seperti Takuma, papanya dulu juga mengharapkan donor jantung namun tidak kunjung dapat. Karena itu dia tahu perasaan orang yang ditinggal meninggal akan jauh lebih menderita. Untuk itu, Suzuya jujur kalau dia menyukai Mayu. Demi mencegah Mayu bernasib seperti mamanya yang ditinggal meninggal orang terkasih, Suzuya minta Takuma tinggalkan Mayu agar bisa bahagia bersama dirinya. Esoknya, si kodok Suzuya semakin agresif dengan langsung mengajak Mayu pacaran. Walau Mayu sempat marah, namun Suzuya cuma bilang dia akan tunggu dengan sabar jawabannya sambil berlalu pergi. Suzuya merupakan siswa pintar dan atletis yang membuatnya menjadi pujaan banyak siswi-siswi di sekolah. Sok ganteng kali sih. Dari sisi itu bisa dibilang Takuma bukan tandingannya. Lalu suatu hari dari kelas Mayu lihat Takuma yang hendak bolos. Tahu tujuan Takuma, Mayu segera menyusul untuk mencegahnya pergi ke rumah sakit. Tapi Takuma nggak peduli karena tahu perasaan yang ditanggung Teru. Saat memanjat tembok, Takuma nggak sadar ada sesuatu yang jatuh dari kantongnya dan baru sadar waktu tiba di rumah sakit. Kertas yang jatuh tadi ialah doa yang dia tulis semasa kecil dan dianggap layaknya jimat keberuntungan. Karena itu dia berharap Mayu menyimpannya. Teru yang tahu Takuma punya pasangan merasa iri sebab dirinya tidak pernah pacaran. Akibat penyakit tersebut, Teru udah pasrah tidak bakal bisa punya pasangan hidup. Dengar itu, Takuma berusaha menghiburnya dan mendadak Teru minta Takuma menciumnya. Dia yang selalu sendiri tidak pernah merasakan dicium. Karena itu sebelum mati setidaknya dia bisa merasakan walau hanya sekali. Bagi Takuma yang udah punya pasangan, tentu ini sebuah dilema besar. Dia sadar gak boleh mengkhianati Mayu, namun di sisi lain gak bisa kecewakan orang yang sedang dalam kondisi kritis. Pada akhirnya, walau tidak menjawab apapun, Teru yang maju untuk memberi ciuman pertamanya pada Takuma. Malamnya di asrama, Mayu menyelinap ke ruang observatorium karena dia tahu Takuma suka menyendiri di sana. Tujuan Mayu adalah meminta penjelasan Takuma mengenai alasannya terus kunjungi Teru. Bukan memberi penjelasan, Takuma justru jujur kalau dia tadi berciuman sama Teru. Walau sempat beberkan alasannya, tapi cewek mana yang bisa terima kenyataan tersebut? Apa yang Takuma lakukan pada Teru bukan berdasarkan cinta, tapi lebih pada perasaan kasihan. Karena itu dia berasumsi, kalau selama ini perasaan Mayu padanya juga adalah berdasarkan kasihan. Oleh sebab itu, Takuma memutuskan hubungannya sama Mayu. Permintaan itu tentu membuat Mayu kaget. Setelah lemparkan jimatnya, Mayu pergi untuk mengabulkan keinginan Takuma. Sama seperti orang pada umumnya, ketika bertemu mantan maka akan auto buang muka. Bedanya Mayu langsung ada yang dekati, yakni Suzuya sang pangeran kodok. Di depan matanya sang mantan terindah dirangkul pria lain dan Takuma hanya bisa sok tegar.
Ketika Mayu lagi latihan memanah, lagi-lagi Suzuya muncul. Di sisi lain, Takuma kembali mengunjungi Teru. Sesampainya di kamar, bukan ketemu Teru, dia justru mendapatkan kabar mengejutkan, yakni semalam Teru telah meninggal akibat serangan jantung. Kepergian Teru yang begitu mendadak membuat Takuma nyaris kolaps dan hanya bisa memanggil nama Mayu. Sementara itu si Mayu masih digoda Suzuya yang terus ditolak karena dia masih sayang Takuma. Bahkan Mayu menampolnya karena Suzuya bilang hidup Takuma tidak lama lagi. Mayu masih yakin Takuma akan sembuh dan mereka akan terus bersama. Bagi Suzuya itu hanya harapan kosong sebab dia pernah di posisi Mayu. Karena itulah dia nggak mau Mayu merasakan ditinggal pergi orang yang disayangi selamanya. その時に彼女に比べたら見てて辛いんだ。 Takuma balik ke sekolah menemui Suzuya untuk menantangnya balap lari. Kalau Takuma kalah, dia akan relakan Mayu bersama Suzuya. Sebaliknya kalau dia menang, Suzuya dilarang mendekati bahkan sekedar melihat Mayu. Dan tantangan Takuma diterima. Suzuya yang atletis melawan Takuma yang tidak pernah olahraga berat sedari kecil. Hal itu mereka lakukan demi seorang gadis bernama Mayu dan pemenangnya adalah 大好きなマユ The power of love emang beda. Mungkin Takuma terkesan egois karena begitu Teru meninggal dia baru tahu berharganya Mayu. Tapi dari perspektif lain, Takuma hanya ingin membahagiakan Mayu di sisa usianya dan terus berharap bisa sembuh dari penyakitnya. Di malam itu juga dia datangi asrama cewek untuk temui Mayu. Walau masih kesal dicampakkan tapi namanya masih sayang, jadi Mayu turun menemui Takuma. Sembari bergandengan tangan, Takuma mengajak Mayu ke tempat latihan memanah. Di sana Takuma tidak ceritakan mengenai balap lari tadi, namun dia mengajak Mayu untuk Mayu jelas kaget karena abis diputusin tiba-tiba diajak lakukan hal tidak senonoh. Entah atas dasar cinta, nafsu, atau goblok, hal tersebut terjadi. Esoknya lagi-lagi Mayu menangkap bahasa Takuma yang bolos. Namun dia tidak marah dan malah akan ikutan karena tahu Takuma mau ziarah ke makam Teru. Tiba-tiba si kodok muncul dan mau bolos juga untuk pergi menemui bebek barunya. Sebelum dia pergi, dia utarakan kalau dia masih menyukai Mayu sekaligus mengajak Takuma berteman. Sebelum mendapat jawaban, Suzuya lanjut pergi mendahului mereka yang masih bingung sama kerendeman si kodok. Beres ambil jatah, Suzuya bersiap balik ke asrama, namun sesuatu terjadi. Malam itu, Dokter Taka kabari mengenai kecelakaan seorang pemuda yang memiliki kartu donor organ. Karena darahnya sesuai, jantung milik si korban akan diterima oleh Takuma. Walau Takuma dan keluarga tidak tahu siapa pendonornya, namun itu adalah sesuatu yang telah lama mereka tunggu. Untuk itu, Dokter Taka memintanya bersiap karena operasi akan berlangsung 2 hari lagi. Seandainya operasi sukses, Takuma dipastikan akan memiliki kehidupan normal seperti mimpinya. Kebahagiaan itu tentu juga dirasakan Mayu yang lagi menyendiri di atap rumah sakit. Namun, saat turun, dia bertemu teman sekolahnya yang kabarkan Suzuya alami koma akibat kecelakaan tadi. Kabar itu membuat Mayu curiga kalau pendonor adalah Suzuya. Dia segera pergi menanyai papanya, namun sang papa menolak memberitahu dan justru meminta Mayu pergi menemani Takuma. Ternyata benar, Suzuya lah sang donor jantung Takuma. Walau tingkahnya mirip siluman kodok, tapi harus diakui kalau Suzuya memiliki hati yang sangat mulia. Di sisi lain, Mayu tidak berani masuk kamar Takuma yang sedang berbahagia bersama orang tuanya. Gak lama Takuma keluar menemuinya sambil berbagi kebahagiaan, sedangkan Mayu harus berpura-pura karena tidak berani ceritakan kebenaran pada Takuma. Esoknya, sekumpulan grupis kembali menjenguk Suzuya yang dilihat Mayu dengan tatapan bersalah. Setelah itu dia ke kamar menemani Takuma. Takuma cerita kalau Dokter Taka merahasiakan nama pendonor. Padahal Takuma berterima kasih pada keluarga sang pendonor. Mayu yang tahu semua kebenaran pun tidak mau memberitahunya demi kesembuhan Takuma. Lalu Takuma beranjak ke toilet. Di sana dia tanya Mayu apakah ada anak sekolah mereka yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Sebab dia melihat sekumpulan murid berada di sana. Dengar itu, Mayu berusaha mengarang cerita agar tidak dicurigai Takuma.
Kemudian Mayu memberanikan diri pergi ke UGD untuk melihat kebenaran mengenai Suzuya dan akhirnya dia melihat sendiri kondisi sang pangeran kodok. Di saat bersamaan, beberapa siswa sekolah Shido yang niat jenguk Suzuya malah nyasar ke kamar Takuma. Akibatnya, Takuma jadi tahu kalau Suzuya mengalami kecelakaan hingga koma. Dengar itu, Takuma curiga kalau sang pendonor jantungnya adalah Suzuya. Untuk memastikan, dia bergegas keluar mencari tahu bertepatan kehadiran Mayu di UGD diketahui Mama Suzuya. Karena gak enak hati, Mayu beranjak pergi dan secara tidak sengaja bertemu Takuma di tangga. Melihat reaksi Mayu, Takuma simpulkan kalau Mayu tahu pendonornya adalah Suzuya. Friksi antara keduanya berlanjut di atas rumah sakit. Walau mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi Takuma, namun dirinya menolak menerima donor dari orang yang dianggap teman. Mayu tentu tidak setuju dan berusaha membujuknya menerima donor tersebut, tetapi Takuma tetap pada pendiriannya. Sementara itu di UGD, Suzuya yang alami koma tiba-tiba meneteskan air mata yang membuat seisi ruangan kaget. Sedangkan Takuma resmi menolak donor yang membuat Ryoko kecewa sambil disaksikan Mayu. Lalu di UGD, Dr. Taka menjelaskan fenomena air mata Suzuya tidak berarti anaknya bisa selamat, di mana hal itu disebut Lazarus Effect yang disebabkan refleks gerakan tulang belakang. Namun sang mama berkeyakinan lain, bahkan dia menarik persetujuan donor jantung Suzuya membuat Dr. Taka begitu kecewa. Oleh sebab itu, dengan berat hati Dr. Taka menyampaikan kabar buruk tersebut kepada keluarga Takuma. Hal itu sama aja seperti bunyi lonceng kematian bagi Takuma. Sebab bila keluarga pendonor menolak, maka rumah sakit tidak berhak melakukan transplantasi kepada Takuma. Walau begitu, Takuma tampak udah siap, bahkan dia ingin kembali bersekolah. Dan malam itu juga Takuma dan Mayu memutuskan kembali ke asrama Shido. Dalam bis, Mayu masih meminta Takuma optimis dan demi menenangkan sang kekasih, Takuma tentu mengiyakan segala gombalan kadal betina ala Mayu. Baru sehari balik sekolah, Takuma kembali alami sakit jantung. Dan ternyata kali ini Takuma alami kritis hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan. Setibanya di sana, jantungnya udah berhenti berdetak yang membuat Dr. Taka berusaha keras demi membawanya kembali. Untungnya usaha Dr. Taka membuahkan hasil. Namun, itu hanya memberi sedikit waktu agar kedua orang tuanya bisa mengucapkan salam perpisahan. Fakta itu membuat Mayu segera datangi Mama Suzuya di UGD dan memohon sang mama memberi izin donor jantung Suzuya agar Takuma bisa hidup lebih lama. Dengan disaksikan Dr. Taka, Papa Tiri dan Mama Suzuya tetap menolak permintaan Mayu dengan alasan mereka berharap ada keajaiban terjadi pada Suzuya. ごめんなさいね。 Di dalam tidurnya, Takuma ajukan permohonan pada dewa dari 4 daun semanggi agar diberi waktu sedikit lebih banyak. Dan ternyata sang dewa mengabulkan permohonan tersebut. 僕に命をください。 Mayu kaget waktu dapati Takuma udah gak di kamarnya. Dipikir sang kekasih telah pindah alam, gak taunya Takuma mendadak muncul dari toilet. Dan bukannya istirahat, Takuma justru mengajak Mayu pergi ke suatu tempat. Walau Mayu berusaha mengajaknya kembali, namun sepertinya Takuma berniat menghabiskan sisa waktunya bersama sang kekasih. Mereka pergi ke wahana bermain untuk bersenang-senang, sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan penderita kelainan jantung seperti Takuma. Walau begitu, Takuma hanya ingin meninggalkan kenangan terbaik bagi Mayu selagi hidup. Selesai dolanan, mereka berdua kembali ke taman masa kecil di mana mereka menemukan 4 daun semanggi. Takuma lalu ngasih surat doa yang dia buat semasa kecil pada Mayu. Setelah itu Takuma mengajak Mayu balik. Seperti dugaan, Takuma kembali alami kritis yang membuat mamanya mengamuk pada Mayu karena membiarkan Takuma berkeliaran. Kemarahan Ryoko sangat wajar. Setelah berusaha keras, Dr. Taka akhirnya menyatakan bahwa Takuma meninggal dunia pada pukul 6.26 pagi. Mayu yang terpukul naik ke atap untuk tenangkan diri sekaligus membaca isi doa Takuma. Surat itu Takuma tujukan untuk semua orang yang dia sayangi agar bisa merelakan kepergiannya.
Beberapa waktu berlalu, Mayu datang melihat kamar Takuma untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, abu kremasi Takuma diserahkan keluarga kepada Mayu untuk ditebar. Sebelum Mayu pergi, Ryoko berterima kasih kepada Mayu yang udah tulus mencintai putranya semasa hidup. Kemudian, dari kejauhan Dr. Taka mendengar bunyi lonceng dari sebuah gereja. Ternyata, itu adalah suara lonceng pernikahan antara Mayu dan Takuma. Tanpa dihadiri tamu, orang tua, pastor, ataupun teman, dan hanya Mayu serta Abu Takuma. Setidaknya, impian mereka untuk menikah bisa menjadi kenyataan. またこんな悲しい思いがあなたに Tama. Selesai sudah film I Give My First Love to You, keluaran tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Film bergenre drama romantis ini diangkat dari manga yang judulnya sama. Aku udah pernah nonton film ini 11-12 tahun lalu. Keingat lagi karena ada komen yang nanyain judul film ini. Aku lupa, jadi coba aku searching sana sini, akhirnya nemu. Ya udah, coba aku jadiin konten aja. Bertemakan sikmel, ketulusan, kesetiaan, dan perpisahan. Tentang beratnya ditinggal orang terkasih. Aku rasa sedikit banyak, bukan sedikit banyak, kayaknya hampir mayoritas kali ya. Yang nonton pasti pernah ngalamin. Gak ada yang bisa kita perbuat kalau udah mau dan memisahkan. Mana kadang tiba-tiba lagi. Tapi setidaknya memori tentang orang terkasih tersimpan selamanya di otak kita. Dan kita semua sama, pasti berharap suatu hari nanti bisa ketemu lagi di alam berbeda. Seperti aku yang merindukan nenekku dan kalian dengan your most loving person maybe, I don't know. Demikian aja alur film kali ini, semoga suka. Thank you for watching and sayonara.